Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, jenazah putra pelatih Valencia FC yang menjadi korban kapal karam di Labuan Bajo, NTT akhirnya ditemukan. Petugas terus melanjutkan pencarian korban yang masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah yang diketahui bernama Martin Garcia Mateo, berumur 11 tahun, warga negara Spanyol, di bangkai kapal KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar. Informasi penemuan berawal dari laporan nelayan setempat. Setelah dievakuasi, jenazah korban selanjutnya dibawa menggunakan kapal negara SAR Puntadewa menuju pelabuhan Marina Labuan Bajo. Sebelumnya pada hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan juga telah menemukan jenazah Fernando Martin Carreras, pelatih tim sepak bola wanita Valencia FC Femenino B asal Spanyol. Dan hingga saat ini operasi SAR masih terus dilanjutkan untuk mencari korban lain yang masih dinyatakan hilang. Pemirsa, masalah sampah di Tangerang Selatan, Banten belum kelar juga, dan kali ini tumpukan sampah setinggi 2 meter sampai menutup jalan dan memicu kemacetan. Ya, seperti inilah gunungan sampah rumah tangga di Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, langsung ya bertepatan atau bersebelahan di pintu samping Pasar Cimanggis. Gunungan sampah ini meluber ke bahu jalan dan memicu kemacetan. Tak hanya itu, bau sampah busuk menyengat membuat tidak nyaman pedagang yang berjualan di pasar sekitar, dan pembeli pun kerap urung berbelanja karena tidak tahan dengan bau sampah menyengat. Dan persoalan sampah di Tangerang Selatan bukan kali pertama saja. Krisis sampah berkepanjangan di Tangerang Selatan telah terjadi berbulan-bulan akibat kondisi TPA Cipecang yang overload dan harus ditutup. Menteri Lingkungan Hidup bahkan menegaskan ada ancaman pidana bagi wali kota Tangsel jika tak bisa menangani krisis sampah. Ya, masalah sampah ternyata tidak hanya di Tangsel, ini juga ada di Depok. Sampah warga menumpuk di tempat penampungan sementara Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang mengakibatkan bau menyengat. Penumpukan sampah akibat pengangkutan ke tempat penampungan akhir di Cipayung telah berlebih. Sampah rumah tangga di Jalan Madrasah Bakti Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok meluber hingga menutupi akses warga. Bau menyengat telah muncul bahkan hingga mengganggu warga. Sejumlah gerobak sampah terparkir di pinggir jalan karena tidak dapat melakukan pembuangan ke TPS. Pengiriman sampah terkendala kondisi TPA di Cipayung mengalami berlebihan. Sampah belum diangkut sejak 2 minggu lalu. Ya keganggu lah, kalau namanya bau kan udah nggak sedap di hidung, gitu doang. Apa ya apa boleh buat, emang udah bau udah apa, kalau ini kita bang diam doang udah. Cuma pengennya buru-buru ya apa tuh dia. Pembuangan di satu titik membuat ratusan truk harus masuk secara bergantian dan menunggu waktu yang lama. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sepak bola yang seharusnya sportif berubah jadi ajang adu jotos. Aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur antara Putrajaya Pasuruan melawan Perseta Tulung Agung. Salah satu pemain Putrajaya menerjang pemain Perseta dengan tendangan kungfu hingga terkapar. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya.
pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat perbuatannya pelaku juga terancam sanksi pidana. Ya, sementara itu aksi kekerasan dalam sepak bola juga terjadi di laga Liga 4 Piala Gubernur DIY antara Universitas Ahmad Dahlan atau UAD FC melawan Kavi Jogja FC. Salah satu pemain klub Kavi melancarkan juga tendangan kungfu ke arah salah satu pemain UAD. Kejadian bermula saat pemain Kavi FC bernomor punggung 2 Dwi AN alias Dwi Pilihanto melancarkan tendangan kungfu ke arah pemain UAD bernomor punggung 24 atas nama Amirul. Mirisnya wasit hanya memberikan kartu kuning ke pelaku, sementara korban terus bermain meski dalam kondisi kesakitan. Usai kejadian, Komdis PSSI menegaskan jika setiap bentuk kekerasan dalam sepak bola harus ditindak melalui penegakan sanksi yang tegas dan jelas untuk menciptakan iklim kompetensi yang sehat. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, memasuki tawuran 2026, aksi tawuran masih terus saja terjadi. Menggunakan senjata tajam dan petasan, tawuran pecah di kawasan Rusunawa, Pesaki, Jakarta Barat dini hari tadi. Sementara di Tambora, pelaku tawuran lari kocar kacir saat digerebek polisi. Dan polisi mencatat selama 2025, lalu ada 440 tawuran yang meresahkan warga. Sambil membawa senjata tajam berukuran besar, sejumlah remaja terlibat aksi tawuran di sekitar rumah susun sewa Rusunawa Pesaki, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat dini hari tadi. Sesekali terdengar suara ledakan petasan yang juga digunakan para pelaku untuk melukai lawannya. Seringnya aksi tawuran pecah menyebabkan warga sangat khawatir, takut jadi korban salah sasaran. Sementara di kawasan Jalan Kali Anyar Tambora, Jakarta Barat, tawuran dibubarkan polisi hingga para pelaku lari tunggang langgang meninggalkan motornya. Selain itu, senjata tajam juga dibiarkan berserakan di jalan hingga mengamankan sejumlah pelaku. Sebelumnya aksi tawuran juga pecah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Dua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam, petasan, hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Polisi pun melepaskan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Namun akibat hembusan angin, gas air mata terbawa ke stasiun Manggarai dan membuat penumpang berlarian karena terdampak sisa gas air mata. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya mencatat selama tahun 2025 telah terjadi 440 tawuran di Jakarta. Polisi menyatakan penanganan tawuran tak hanya dengan pendekatan penegakan hukum, tapi juga dengan langkah-langkah preventif, di antaranya dengan melakukan patroli dan kolaborasi bersama tokoh masyarakat. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menduga ada pihak yang sengaja membenturkan kelompok-kelompok warga sehingga konflik terus berulang. Pramono menambahkan jika tawuran lantaran energi anak muda yang tidak tersalurkan dengan baik. Namun Pramono mengaku belum mempertimbangkan akan memberikan sanksi pencabutan pemberian bansos sebagai efek jera pada para pelaku. KAI News melaporkan.